Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Adi Rasini Widanto dengan NIM 2203200088. Di video kali ini kita akan membahas tentang perkecambahan kelapa sawit. Selama 1 jam ke depan kita akan mengulik bagaimana perkecambahan kelapa sawit dimulai. Kita mulai dari pengertian dan tujuan perkecambahan. Setiap pohon besar selalu bermula dari sesuatu yang kecil. Dan bagi kelapa sawit, kehidupan panjangnya dimulai dari satu biji yang diam, terbungkus cangkang keras, tertidur dalam waktu yang lama, menyimpan energi luar biasa untuk tumbuh menjadi tanaman yang produktif. Namun, berbeda dari biji tanaman lain, biji kelapa sawit tidak langsung tumbuh secara matang. Ia mengalami masa dormansi atau kondisi ketika embrio di dalam biji masih tertidur meskipun faktor lingkungan seperti air dan suhu sudah mendukung. Karena itulah diperlukan proses perkecambahan terkontrol, yakni serangkaian langkah ilmiah untuk membangun embrio agar aktif kembali. Proses ini bukan hanya untuk menumbuhkan tanaman, tetapi juga memastikan setiap kecambah yang dihasilkan kuat, seragam, dan siap tumbuh menjadi bibit unggul. Secara ilmiah, perkecambahan atau germination didefinisikan sebagai proses fisiologis yang dimulai ketika biji menyerap air, mengaktifkan sistem metabolisme, dan berakhir saat radikula atau akar lembaga menembus kulit biji untuk pertama kalinya. Pada tahap ini, embrio yang semula tidak aktif mulai bernafas, mengubah cadangan makanan dalam endosperm menjadi energi pertumbuhan. Untuk tanaman kelapa sawit seperti ini, proses ini menjadi lebih kompleks. Kulit bijinya sangat keras, membuat air dan oksigen sulit masuk ke dalam embrio. Karena itu, manusia perlu membantu dengan cara mengatur suhu, kelembapan, dan waktu pemanasan secara presisi, agar pintu tidur biji itu bisa terbuka tanpa merusak jaringan hidup di dalamnya. Tujuan utama perkecambahan adalah membangun kehidupan baru yang tersembunyi di dalam biji. Namun di balik itu terdapat tujuan praktis dan teknis yang sangat penting bagi industri perkebunan sawit. Terdapat 4 tujuan utama proses perkecambahan kelapa sawit. Pertama, mematahkan dormansi biji melalui perlakuan khusus, suhu tinggi, dan pengaturan kelembapan. Enzim-enzim di dalam embrio kembali aktif sehingga proses fisiologis dapat berjalan normal. Yang kedua, mengaktifkan respirasi dan metabolisme embrio. Begitu biji menyerap air, cadangan makanan mulai dipecah menjadi glukosa dan energi, yang kemudian digunakan untuk membentuk akar dan tunas baru. Ketiga, menumbuhkan radikula dan plumula secara seimbang. Radikula adalah akar pertama yang keluar untuk mencari air, sedangkan plumula adalah tunas yang akan menjadi batang utama tanaman. Keduanya harus tumbuh harmonis agar bibit kembali memiliki keseimbangan terstruktur sejak awal. Keempat, menghasilkan kecambah unggul dan seragam. Hanya kecambah yang tumbuh merata, berwarna putih, bersih, dan kuat yang layak menjadi bahan tanam di pembibitan. Dari 1 juta biji yang diolah, hanya sekitar 85 hingga 90% yang berhasil berkecambah sempurna. Artinya, keberhasilan perkecambahan adalah hasil dari pengawasan ketat terhadap setiap tahap, mulai dari seleksi biji, penyimpanan, pemanasan, pendinginan, hingga inkubasi. Perkecambahan bukan hanya urusan teknik,
tetapi juga urusan kesabaran dan ketelitian. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 100 hingga 120 hari dengan pengawasan harian terhadap suhu, kelembapan, dan kondisi biji. Setiap hari dalam proses ini adalah momen penting. Satu hari suhu terlalu tinggi, embrio bisa mati. Satu hari kelembapan terlalu rendah, biji bisa kering. Begitu halus keseimbangan antara kehidupan dan gagal antara hidup dan gagal tumbuh pada tahap ini. Dari sinilah perjalanan hidup kelapa sawit dimulai. Satu kecambah yang tumbuh sempurna akan menjadi satu pohon produktif yang mampu menghasilkan hingga 25 ton tandan buah segar per tahun. Jadi, setiap biji yang berhasil tumbuh bukan sekadar kecambah. Ia adalah simbol keberhasilan ilmu, ketekunan, dan kendali manusia terhadap alam yang penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu struktur biji kelapa sawit. Sebelum berbicara tentang bagaimana biji kelapa sawit tumbuh, kita perlu mengenal bagaimana biji itu dibangun. Karena rahasia keberhasilan perkecambahan selalu berawal dari dalam, dari struktur biji yang menjadi tempat kehidupan tersembunyi. Biji kelapa sawit adalah struktur biologis kompleks yang terdiri dari beberapa lapisan pelindung dan jaringan penyimpan makanan. Setiap bagian memiliki peran penting untuk menjaga kehidupan embrio sebelum waktunya tumbuh. Perikarp. Yang pertama, perikarp. Lapisan terluar dari buah sawit. Perikarp atau daging buah adalah lapisan luar yang kaya akan minyak. Dalam proses industri, bagian ini biasanya diolah menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Namun untuk proses perkecambahan, perikarp harus dihilangkan sepenuhnya karena mengandung senyawa lemak yang dapat menghambat penyerapan air oleh biji. Setelah perikarp dibersihkan, yang tersisa adalah biji murni atau kernel. Inilah bahan dasar yang digunakan untuk proses pematahan dormansi. Endokarp atau cangkang keras pelindung embrio. Lapisan berikutnya adalah endokarp atau cangkang keras yang melindungi bagian dalam biji. Inilah penghalang utama yang membuat kelapa sawit tidak mudah berkecambah secara alami. Endokarp mengandung lignin dan silika, dua zat yang sangat padat dan hampir tidak tembus air maupun udara. Fungsi utama endokarp adalah melindungi embrio dari tekanan dan suhu ekstrim, serta menjaga kestabilan kelembapan di dalam biji selama dormansi. Namun, justru karena kekuatan itulah endokarp menjadi tantangan terbesar dalam proses perkecambahan. Untuk itulah dilakukan perlakuan pemanasan atau heat treatment yang berfungsi melemahkan jaringan endokarp agar air dan oksigen dapat masuk ke embrio tanpa merusaknya. Endosperm, sumber energi kehidupan. Di balik cangkang keras terdapat endosperm, yaitu lapisan putih lembut yang berfungsi sebagai cadangan makanan utama bagi embrio. Endosperm mengandung minyak, protein, karbohidrat kompleks yang akan diubah menjadi energi selama proses perkecambahan berlangsung. Ketika biji mulai menyerap air dan suhu meningkat, enzim-enzim seperti amylase dan lipase mulai aktif. Mereka mengurangi pati dan lemak dalam endosperm menjadi gula sederhana dan asam lemak yang menjadi bahan bakar utama bagi embrio untuk tumbuh. Inilah alasan mengapa suhu dan kelembapan harus dijaga sangat presisi. Karena aktivitas enzim di dalam endosperm bergantung sepenuhnya pada kondisi lingkungan. Embrio, pusat kehidupan. Di bagian paling dalam terdapat embrio, bagian hidup dari biji, sekaligus calon tanaman baru.
Meskipun ukurannya kecil, embrio memiliki struktur yang lengkap. Radikula yaitu akar lembaga yang akan muncul pertama kali. Plumula yaitu tunas lembaga yang tumbuh ke atas, dan kotiledon, jaringan penghubung antara embrio dengan endosperm. Begitu embrio mulai aktif, radikula akan menembus kulit biji untuk mencari air dan mineral. Sementara plumula mulai membentuk tunas pertama. Proses ini hanya akan terjadi bila dormansi berhasil dipatahkan dan suplai energi dari endosperm berjalan lancar. Perbedaan struktur antara varietas sawit. Tidak semua biji sawit memiliki ketebalan dan struktur yang sama. Jenis Dura memiliki cangkang lebih tebal. Piscifera tidak memiliki cangkang sama sekali. Sementara Tenera, hasil persilangan keduanya, memiliki ketebalan sedang dan paling banyak digunakan untuk produksi bibit unggul. Perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap lama waktu pemetahan dormansi. Biji Dora misalnya memerlukan waktu pemanasan lebih lama dibandingkan Tenera. Karena itu, dalam proses perkecambahan, varietas harus dipisahkan sejak awal agar tidak terjadi ketidaksamaan waktu tumbuh. Hubungan struktur biji dengan proses dormansi. Struktur biji kelapa sawit ibarat benteng pertahanan alami. Endokarp yang tebal membuat biji bisa bertahan bertahun-tahun di alam tanpa berkecambah. Namun di sisi lain, menjadi hambatan utama dalam budidaya. Ketika suhu pemanasan mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius, lapisan lilin di permukaan endokarp mulai melunak, pori-pori mikroskop terbuka, dan udara mulai masuk ke ruang embrio. Dari sinilah kehidupan dimulai. Struktur yang semula berfungsi melindungi kini menjadi jalan bagi kehidupan baru. Dengan memahami anatomi biji, kita belajar bahwa alam menciptakan sistem perlindungan yang sempurna, dan tugas manusia hanyalah membantu membangunkannya pada waktu yang tepat. Berikutnya tahapan perkecambahan kelapa sawit. Setelah kita memahami struktur biji kelapa sawit, kini tibalah pada tahap paling penting, proses perkecambahan itu sendiri. Proses ini adalah jembatan antara biji yang dorman dengan kehidupan baru yang aktif. Semua dimulai dari biji yang tampak mati, namun di dalamnya sedang menunggu miliaran sel hidup untuk kembali berfungsi. Untuk membangunkannya diperlukan serangkaian tahapan yang dilakukan secara presisi, karena satu kesalahan kecil dapat mengubah biji menjadi mati permanen. Tahapan perkecambahan kelapa sawit secara umum terdiri dari 6 langkah utama, yaitu yang pertama pemisahan dan seleksi biji, penyimpanan awal, pematahan dormansi, pendinginan dan perendaman, inkubasi, dan seleksi kecambah. Keenam tahap ini saling terhubung, membentuk satu siklus ilmiah yang membawa biji menuju kehidupan. Yang pertama yaitu pemisahan dan seleksi biji. Langkah pertama dimulai di lapangan, segera setelah tandan dipanen. Buah sawit matang penuh dipilih, karena hanya biji dari buah matang yang memiliki embrio sempurna. Bunga dipisahkan dari tandanya dan direndam dalam air bersih selama beberapa hari, hingga daging buah melunak dan mudah dilepaskan. Hasilnya adalah kernel, yaitu biji sawit murni dengan cangkang keras. Setelah dibersihkan, biji dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1 hingga 2 hari, kemudian disortir berdasarkan ukuran dan kondisi fisik. Hanya biji yang berwarna coklat, mengilap, tidak retak, dan tidak berjamur yang diterima. Ukuran besar, sedang, dan kecil
dipisahkan agar waktu perkecambahannya seragam. Kebersihan dan keseragaman pada tahap ini menjadi kunci utama keberhasilan tahap berikutnya. Yang kedua, penyimpanan awal atau pre-storage. Biji yang sudah diseleksi kemudian disimpan dalam ruangan sejuk pada suhu 18 hingga 22 derajat Celcius selama 6 hingga 8 minggu. Fase ini disebut pre-storage. Pada transisi di mana biji menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan baru. Tujuan penyimpanan awal ini adalah untuk menyamakan tingkat kematangan fisiologis biji, mengurangi kadar air hingga keseimbangan sekitar 12 hingga 15%, dan mencegah struktur pertumbuhan jamur dengan menjaga sirkulasi udara yang cantik. Biji disimpan menggunakan karung goni, bukan plastik, karena bahan goni memungkinkan udara tetap mengalir, sementara plastik justru merangkap uap air dan memicu jamur. Yang ketiga, pematahan dormansi. Inilah head treatment. Inilah inti dari seluruh proses perkecambahan atau pematahan dormansi. Biji sawit memiliki kulit endokarp yang sangat keras dan kedap air, sehingga membutuhkan perlakuan suhu tinggi untuk melemahkan lapisan tersebut. Biji terlebih dahulu direndam dalam air bersih selama 7 hari dengan air diganti setiap hari untuk melunakkan lapisan luar. Setelah itu, biji dikeringkan sebentar lalu dimasukkan ke ruang pemanas atau heat chamber dengan suhu 39 hingga 40 derajat Celcius dan kelembapan 60 hingga 70% selama 60 hingga 80 hari. Setiap 7 hari, biji dikeluarkan untuk dianginkan dan disiram air selama 1 jam. Dalam langkah ini menjaga biji tetap hidup dan mencegah kekeringan berlebihan. Proses ini disebut intermittent heating dan terbukti paling efektif dalam membangunkan embrio tanpa merusaknya. Pada tahap ini, dormansi biji mulai pecah. Suhu hangat mengaktifkan enzim metabolik dan mempercepat respirasi, sementara tekanan air di dalam biji meningkat hingga embrio siap tumbuh. Jika suhu air di atas 42 derajat Celcius, embrio bisa mati. Sebaliknya, jika terlalu rendah, biji akan tetap dorman. Karena itu, pengawasan suhu harian menjadi pekerjaan yang tidak boleh terlewatkan. Keempat, pendinginan dan perendaman atau cooling phase. Setelah lebih dari 2 bulan di ruang pemanas, biji harus diistirahatkan. Fase ini dikenal sebagai pendinginan atau cooling. Tujuannya adalah menormalkan suhu biji dan mengembalikan kelembapan alami. Biji didinginkan pada suhu 25 derajat Celcius selama 5 hari. Kemudian direndam dalam air bersih selama 4 hari berturut-turut. Air diganti setiap hari untuk mencegah pertumbuhan jamur. Pada masa ini, sel-sel embrio menyerap kembali air yang hilang selama pemanasan.
enzim mulai aktif penuh dan tekanan internal menyebabkan kulit biji merekah. Inilah tanda awal bahwa biji siap untuk diinkubasi dan tumbuh menjadi kecambah. Yang kelima, inkubasi atau germination room. Fase berikutnya adalah inkubasi, yaitu tahap di mana kehidupan benar-benar dimulai. Biji yang telah melalui proses pendinginan disebarkan di dalam germination room pada suhu 28 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan 80 hingga 90%. Kondisi ini dibuat mirip dengan iklim tropis alami agar proses tumbuh berjalan cepat dan merata. Dalam waktu 15 hingga 20 hari, kulit biji mulai retak dan akar lembaga atau radikula muncul. Setelah 30 sampai 40 hari, tunas kecil atau plumula pun terlihat menembus permukaan pada saat itu. Biji sudah resmi disebut kecambah kelapa sawit. Rata-rata tingkat keberhasilan di fase ini mencapai 85 hingga 90%. Keberhasilan ini bergantung pada kestabilan suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara yang sempurna di dalam ruangan inkubasi. Tahap terakhirnya yaitu seleksi kecambah. Proses memastikan bahwa hanya kecambah terbaik yang akan diteruskan ke pembibitan. Kriteria kecambah sehat meliputi akar lembaga putih bersih, panjangnya 2 hingga 3 cm, kuat dan tidak bercabang. Plumula lurus dan tegak, tidak bengkok atau berjamur. Warna krem cerah tanpa bercat hitam. Tekstur keras namun lentur, menandakan kadar air ideal 12 hingga 15%. Kecambah yang tumbuh tidak sempurna, misalnya akar ganda, busuk, atau plumula patah, harus disingkirkan. Kecambah terbaik kemudian dikemas dalam media lembab seperti serbuk sabut steril dan disiapkan untuk dikirim ke tahap berikutnya, yaitu pembibitan atau nursery. Dari proses panjang yang berlangsung hampir 100 hari, setiap kecambah yang hidup adalah hasil kombinasi antara sains, disiplin, dan kesabaran manusia. Tidak ada tahap yang bisa dilewati, tidak ada suhu yang boleh sama, karena setiap detail menentukan kehidupan yang akan datang. Perkecambahan kelapa sawit bukan sekedar teknik pertanian. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan kecambah. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan perkecambahan. Perkecambahan biji kelapa sawit bukanlah proses sederhana. Di balik satu kecambah yang tumbuh sempurna, terdapat ratusan variabel yang saling mempengaruhi, dari kualitas biji, suhu, kelembapan, hingga ketelitian manusia yang menjaga setiap hari. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu faktor internal, yaitu berasal dari dalam biji, faktor eksternal, yaitu pengaruh lingkungan dan pengelolaan manusia. Yang pertama, faktor internal atau kualitas biji dan kondisi embrio.
Faktor pertama yang paling mendasar adalah kualitas biji itu sendiri. Tidak semua biji sawit memiliki kemampuan berkecambah yang sama. Kualitas biji dipengaruhi oleh 3 hal utama, yaitu kematangan buah induk, kondisi embrio di dalam biji, dan varietas genetik. Biji yang berasal dari buah terlalu muda biasanya memiliki embrio yang belum berkembang sempurna, sementara biji dari buah yang terlalu tua cenderung mengeras berlebihan dan sulit menyerap air. Idealnya, tandan sawit untuk benih dipanen yaitu 140 hingga 150 hari setelah penyerbukan, yaitu saat kadar minyak di dalam daging buah mencapai puncaknya. Kondisi embrio juga menjadi penentu utama. Embrio yang rusak, cacat, atau terinfeksi jamur tidak akan tumbuh meski dipanaskan berbulan-bulan. Oleh karena itu, sebelum proses berkecambahan dimulai, bisa diuji dengan metode uji potong. Sejumlah tes dibelah untuk melihat apakah embrio masih berwarna putih krem dan lembab. Jika berwarna coklat tua atau kering, biji tersebut harus disingkirkan. Selain itu, varietas juga berpengaruh. Jika dari biji dari jenis Tenera umumnya memiliki cangkang sedang dan daya kecambah tertinggi, mencapai 90% dibanding Bura yang hanya 70 hingga 80%. Perbedaan kecil ini bisa berarti ribuan kecambah sehat atau sebaliknya kegagalan massal. Yang kedua, faktor eksternal, lingkungan dan pengelolaan. Jika faktor internal adalah bawaan genetik, maka faktor eksternal sepenuhnya menjadi tanggung jawab manusia. Inilah bagian yang menuntut disiplin tinggi dan konsistensi dalam pengawasan. Ada 4 faktor eksternal utama yang menentukan keberhasilan: suhu, kelembapan, aerasi udara, dan sanitasi. Yang pertama, suhu. Suhu adalah kunci kehidupan biji sawit. Kisaran optimal untuk proses pematahan dormansi adalah 39 hingga 40 derajat Celcius. Di bawah 35 derajat Celcius, proses fisiologis di dalam biji berjalan lambat. Sementara di atas 42 derajat Celcius, protein dan enzim vital mulai terdenaturasi, menyebabkan embrio mati permanen. Suhu harus dijaga konstan selama 60 hingga 80 hari dengan sirkulasi udara teratur. Setiap fluktuasi lebih dari 2 derajat bisa menurunkan tingkat keberhasilan hingga 10%. Yang kedua, kelembapan. Kelembapan ruangan berfungsi menjaga agar biji tidak kehilangan air. Kisaran ideal adalah 60 hingga 70% selama pemanasan dan 80 hingga 90% selama inkubasi. Jika udara terlalu kering, endosperm mengeras dan embrio mengering. Sebaliknya, jika terlalu lembab, jamur mudah tumbuh dan merusak biji. Karena itu, setiap ruang germinasi biasanya dilengkapi humidifier otomatis yang menyemprot kabut halus setiap beberapa jam. Yang ketiga, aerasi udara. Meskipun biji masih tertutup,
udara di sekitar ruangan germinasi harus tetap segar. Embrio yang aktif membutuhkan oksigen untuk respirasi. Jika ventilasi buruk, kadar CO2 meningkat dan menyebabkan kematian massal. Ruang pemanasan dan inkubasi harus memiliki ventilasi silang dengan udara yang terus bergerak perlahan. Dalam sistem modern, aerasi dikendalikan oleh kipas kecil yang bekerja otomatis setiap 30 menit. Yang terakhir, sanitasi. Keberhasilan adalah faktor terakhir, namun sering diabaikan. Lingkungan lembab dan hangat adalah surga bagi jamur seperti Aspergillus dan Penicillium. Sekali jamur tumbuh di permukaan biji, spora dapat menyebar ke seluruh batch dalam hitungan hari. Karena itu, ruang perkecambahan harus disterilkan setiap kali satu siklus selesai menggunakan larutan fungisida ringan berbasis tembaga atau desinfektan. Selain itu, pekerja wajib menggunakan sarung tangan dan sepatu bersih sebelum masuk ke area. Materi selanjutnya yaitu faktor manajerial atau pengawasan dan pencatatan. Selain faktor biologis dan lingkungan, ada satu unsur yang tidak kalah penting, yaitu manajemen. Sebuah sistem perkecambahan profesional tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga data. Setiap batch biji dicatat lengkap mulai dari tanggal masuk, varietas, suhu harian, hingga hasil akhir persentase kecambah. Pencatatan ini berfungsi untuk dua hal. Pertama, menghasilkan setiap proses berjalan konsisten, dan kedua, menjadi dasar evaluasi bila terjadi kegagalan. Dengan manajemen data yang baik, operator bisa mengetahui misalnya bahwa batch terlalu gagal, bahwa batch tertentu gagal tumbuh karena suhu naik 2 derajat Celcius selama minggu kelima, atau karena kadar kelembapan turun di bawah ambang aman. Data seperti inilah yang membedakan proses manual dengan sistem industri modern. Selanjutnya, faktor waktu atau konsistensi selama proses. Waktu adalah faktor yang tidak bisa dipercepat. Proses perkecambahan kelapa sawit memerlukan rata-rata 100 hingga 120 hari mulai dari penyimpanan hingga kecambah siap tanam. Seringkali muncul keinginan untuk mempercepat proses dengan menaikkan suhu atau memendekkan waktu inkubasi. Namun cara itu justru berisiko tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa proses pemanasan kurang dari 60 hari menyebabkan daya kecambah turun hingga 30%. Sementara lebih dari 90 hari justru menimbulkan kematian embrio akibat kelelahan fisiologis. Dengan kata lain, kesabaran adalah bagian dari ilmu. Konsistensi menjaga suhu, kelembapan, dan waktu adalah kombinasi yang tidak bisa digantikan teknologi apapun.
Keberhasilan perkecambahan kelapa sawit bukanlah hasil keberuntungan, tetapi hasil dari pemahaman, ketelitian, dan disiplin. Materi selanjutnya yaitu pengendalian mutu dan penanganan masalah dalam perkecambahan kelapa sawit. Dalam setiap tahapan perkecambahan kelapa sawit, ketelitian adalah segalanya. Satu kesalahan kecil, entah itu suhu yang berlebih, air yang terlalu lama menggenang, atau kebersihan ruangan yang diabaikan, dapat berakibat fatal bagi ribuan biji yang sedang tumbuh. Karena itu, pengendalian mutu atau quality control menjadi jantung dari seluruh sistem perkecambahan. Tujuannya sederhana tapi mutlak, menjamin bahwa setiap kecambah yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik, kuat, sehat, seragam, dan siap tumbuh menjadi bibit unggul di tahap pembibitan utama. Yang pertama, pengendalian mutu. Pengendalian mutu dilakukan sejak hari pertama biji diterima hingga hari terakhir kecambah dikemas untuk dikirim ke nursery. Ada 4 komponen utama dalam sistem pengendalian mutu perkecambahan. Yang pertama, pengawasan lingkungan, pengawasan bahan baku, pemeriksaan proses, dan evaluasi akhir. Pengawasan lingkungan. Ruang pemanas dan ruang inkubasi adalah tempat yang hidup bagi ribuan embrio. Karena itu, kondisi lingkungan di dalamnya harus dijaga stabil setiap saat. Petugas melakukan pengukuran suhu dan kelembapan 2 kali sehari, pagi dan sore, menggunakan termohigrometer digital. Nilai tersebut dicatat di log harian dan dibandingkan dengan batas toleransi. Jika suhu turun di bawah 38 derajat Celcius atau naik di atas 41 derajat Celcius, sistem alarm akan menyala dan operator wajib melakukan penyesuaian. Kelembapan udara dijaga antara 60 hingga 70% selama pemanasan dan 80 hingga 90% selama inkubasi. Ketika kelembapan turun, sistem humidifier otomatis menyemprot kabut halus hingga nilai kembali stabil. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap biji tetap hidup dan tidak mengering. Pengawasan bahan baku. Sebelum proses pemanasan dimulai, semua biji harus sesuai tahap pengujian mutu awal. Beberapa sampel diambil secara acak dari setiap batch lalu diuji kadar airnya, berat 100 biji, dan kondisi embrionya. Nilai kadar air ideal untuk biji sebelum pemanasan adalah 12 hingga 15%. Jika kadar air terlalu tinggi, biji akan membusuk selama penyimpanan. Jika terlalu rendah, embrio sulit aktif. Selain itu, setiap batch diberi kode identitas unik, mencatat varietas induk, tanggal panen, dan lokasi asal. Label ini menjadi dasar untuk pelacakan mutu bila terjadi perbedaan hasil di kemudian hari. Selanjutnya, pemeriksaan proses. Selama proses pemanasan dan inkubasi dilakukan
pengujian berkala untuk memantau respon biji terhadap perlakuan. Setiap 10 hari sekali diambil sampel 100 biji dari tiap batch untuk dilakukan uji potong. Hasilnya menunjukkan sejauh mana pematahan dormansi terjadi. Jika embrio masih keras dan kering, berarti suhu terlalu rendah atau durasi pemanasan belum cukup. Selain uji potong, dilakukan uji daya kecambah pada sebagian kecil biji di ruang uji mini. Hasil uji dibandingkan dengan standar industri, yaitu lebih dari 85%, artinya sangat baik. 75 hingga 85% artinya cukup baik. Lalu di bawah 70% artinya perlu investigasi ulang. Yang terakhir, evaluasi hasil akhir. Setelah seluruh tahap selesai, kecambah diperiksa satu persatu menggunakan panduan umum. Kriteria kecambah unggul meliputi: yang pertama, akar lembaga tunggal, putih bersih, panjang minimal 2 cm. Yang kedua, plumula tegak lurus tanpa kelainan bentuk. Yang ketiga, warna permukaan kecambah krem cerah dan mengilap. Yang terakhir, tidak ada jamur, bercak hitam atau luka mekanis. Kecambah yang cacat atau busuk langsung disingkirkan untuk menghindari penyebaran jamur. Dari 1 juta biji yang diolah, biasanya sekitar 850.000 hingga 900.000 kecambah yang dinyatakan layak tanam. Semua kecambah unggul ini kemudian dikemas dalam serbuk sabut lembab steril dan diberi label pengiriman ke nursery. Selanjutnya, penanganan masalah. Meski sistem pengendalian mutu berjalan baik, masalah teknis dan biologis tetap bisa terjadi. Mengetahui penyebab dan cara menanganinya menjadi bagian penting dari manajemen perkecambahan. Berikut adalah 5 masalah umum yang sering muncul beserta penyebab dan solusinya. Yang pertama, daya kecambah rendah. Masalah pertama yang paling umum adalah daya perkecambahan rendah, di mana hanya sebagian kecil biji yang berhasil tumbuh. Penyebabnya bisa karena suhu ruang pemanas terlalu rendah, durasi pemanasan terlalu singkat, atau biji berasal dari buah yang tidak matang sempurna. Solusinya adalah meningkatkan suhu ke 39 sampai 40 derajat Celcius dengan memperpanjang waktu pemanasan hingga 70 sampai 80 hari. Batch dengan hasil di bawah 75% harus diuji ulang dan dipisahkan agar tidak mencampuri hasil baik. Berikutnya, pertumbuhan tidak seragam. Masalah kedua adalah pertumbuhan yang tidak seragam. Sebagian kecambah tumbuh cepat, sebagian lagi lambat. Penyebab utamanya adalah perbedaan ukuran biji dan variasi suhu dalam ruang inkubasi. Untuk mengatasinya, biji harus disortir berdasarkan ukuran sejak awal, dan posisi rak di ruang inkubasi dirotasi setiap minggu agar distribusi panas merata. Masalah umum yang ketiga, infeksi jamur dan pembusukan.
Masalah infeksi jamur seperti Aspergillus dan Rhizopus sering muncul bila kelembapan terlalu tinggi atau sirkulasi udara buruk. Solusinya yaitu lakukan penyemprotan fungisida ringan seperti tembaga oksiklorida setiap 2 minggu. Yang kedua, gunakan air rendaman yang selalu diganti setiap hari. Yang terakhir, pastikan ruangan steril sebelum batch baru dimasukkan. Masalah yang keempat, biji retak atau terbakar. Masalah berikutnya, ini disebabkan oleh suhu pemanasan terlalu tinggi atau waktu pemanasan berlebihan. Biasanya terjadi bila sistem kontrol otomatis tidak berfungsi. Solusinya adalah mengatur suhu kembali pada 39 derajat Celcius dan menambahkan sensor cadangan di setiap sudut ruangan pemanas. Operator juga wajib menjaga suhu maksimal harian untuk mendeteksi lonjakan lebih awal. Masalah yang selanjutnya itu yang kelima, kecambah busuk setelah muncul. Masalah kelima biasa terjadi akibat kelembapan ruangan terlalu tinggi atau media terlalu basah. Solusi utamanya adalah menurunkan kelembapan ke kisaran 80% dan memastikan ruang memiliki ventilasi cukup. Kecambah yang busuk harus segera dibuang agar jamur tidak menular ke yang lain. Selanjutnya, sistem audit dan peningkatan kualitas. Untuk memastikan mutu tetap konsisten dari waktu ke waktu, tetap setiap fasilitas perkecambahan menjalankan program audit internal. Audit ini mencakup pemeriksaan catatan suhu dan kelembapan, verifikasi hasil uji kecambah, dan penilaian ulang SOP atau prosedur kerja standar. Hasil audit digunakan untuk peningkatan berkelanjutan. Misalnya mengganti sensor lebih akurat, menyesuaikan jadwal rotasi, atau memperbaiki tata letak ruang germinator. Dengan pendekatan ini, mutu kecambah tidak hanya dipertahankan tetapi terus ditingkatkan. Fasilitas modern mampu mencapai daya kecambah stabil di atas 90%. Suatu capaian yang hanya bisa diraih melalui disiplin dan komitmen jangka panjang. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip keamanan, kebersihan, dan keberlanjutan lingkungan. Di balik kesuksesan setiap kecambah kelapa sawit yang tumbuh, ada tanggung jawab yang tidak kalah penting dari sekedar teknik dan sains, yaitu tanggung jawab terhadap manusia, lingkungan, dan keberlanjutan alam. Proses perkecambahan bukan hanya soal membangun biji, tapi juga bagaimana melakukan dengan cara yang aman, bersih, dan ramah lingkungan. Inilah yang membedakan industri modern dari praktik masa lalu. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah pertama menuju keberlanjutan adalah menjaga keselamatan manusia. Proses perkecambahan melibatkan suhu tinggi air, bahan kimia pembersih, dan aktivitas fisik yang dilakukan berulang setiap hari. Untuk itu, semua pekerja wajib mengikuti standar keselamatan dan kesehatan kerja. Aturannya mencakup
Menggunakan APD lengkap saat bekerja seperti sarung tangan, masker, dan pelindung mata. Dilarang memasuki ruang pemanas tanpa izin pengawas. Pemeriksaan rutin alat pemanas untuk mencegah kebocoran uap panas. Lalu yang terakhir, pelatihan evakuasi darurat setiap 6 bulan sekali. Kecelakaan kecil seperti kulit melepuh atau iritasi akibat panas bisa terjadi bila prosedur diabaikan. Namun dengan kedisiplinan dan perlindungan yang baik, setiap pekerja dapat bekerja dengan aman dan efisien. Karena dalam perkecambahan, keselamatan manusia selalu lebih penting daripada hasil produksi. Yang kedua, kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja. Selain aman, lingkungan kerja juga harus bersih dan higienis. Ruangan dengan suhu dan kelembapan tinggi dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri dan jamur. Oleh karena itu, seluruh fasilitas harus disanitasi secara berkala. Langkah-langkah kebersihan yang diterapkan antara lain membersihkan lantai, rak, dan dinding dengan desinfektan ringan setiap minggu, menggunakan air bersih berstandar untuk seluruh proses perendaman biji, melakukan penyemprotan anti jamur setelah satu batch selesai, mengatur sirkulasi udara agar tidak ada genangan lembab. Kebersihan bukan hanya untuk menjaga hasil, tetapi juga untuk menjaga kesehatan pekerja yang berada di ruangan tertutup selama berjam-jam. Udara yang bersih dan steril membantu mengurangi risiko infeksi pernafasan dan alergi. Di banyak fasilitas modern, sistem filtrasi udara bahkan dilengkapi penyaring HEPA untuk memastikan bebas dari spora jamur. Lalu pengelolaan limbah dan penghematan sumber daya. Setiap proses produksi selalu menghasilkan limbah. Namun bagaimana limbah itu dikelola menentukan apakah proses tersebut berkelanjutan atau tidak. Dalam perkecambahan kelapa sawit, limbah yang dihasilkan relatif kecil, namun tetap harus dikendalikan dengan baik. Jenis limbah yang umum meliputi air bekas perendaman, kulit biji, sabut, dan abu pemanas. Langkah pengolahan dilakukan dengan prinsip reuse, recycle. Air bekas perendaman disaring dan dinetralisasi sebelum dibuang atau digunakan kembali untuk penyiraman tanaman di sekitar fasilitas. Sabut dan kulit biji dikumpulkan untuk dijadikan media tanam organik di nursery atau bahan bakar boiler. Lalu abu sisa pemanas dimanfaatkan sebagai bahan campuran pupuk kompos. Prinsip dasarnya sederhana, tidak ada yang benar-benar terbuang. Semua limbah diubah menjadi bagian dari siklus baru yang berguna bagi lingkungan. Berikutnya, efisiensi energi dan teknologi ramah lingkungan. Keberlanjutan juga berarti efisiensi. Ruang pemanas dan inkubasi menggunakan energi dalam jumlah besar untuk menguranginya. Banyak fasilitas modern yang kini beralih sumber energi terbarukan seperti boiler
biomasa yang menggunakan sabut kelapa sawit kering atau bahkan panel surya untuk mendukung kebutuhan listrik harian. Selain itu, sistem pemanas modern menggunakan pengatur suhu otomatis yang mampu menyesuaikan intensitas pemanas sesuai kebutuhan aktual. Dengan teknologi ini, energi terbuang bisa dikurangi hingga 30% tanpa mengurangi kestabilan suhu ruang germinator. Efisiensi bukan hanya soal menghemat biaya, tetapi juga cara kita menjaga keseimbangan dengan alam yang memberi kehidupan. Selanjutnya, penerapan standar berkelanjutan ISPO dan RSPO. Setiap fasilitas perkecambahan yang ingin diakui secara nasional maupun internasional harus memenuhi standar keberlanjutan industri kelapa sawit, yaitu ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Kedua standar ini tidak hanya menilai hasil kecambah, tetapi juga seluruh proses produksi, dari etika tenaga kerja hingga dampak lingkungan. Beberapa prinsip yang wajib dipenuhi antara lain menghindari pembuangan limbah ke dalam air, tidak menggunakan bahan kimia berbahaya di luar batas aman, menyediakan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, dan memastikan keterlibatan masyarakat sekitar secara positif. Kepatuhan terhadap standar ini bukan sekedar formalitas, tetapi bentuk nyata dari tanggung jawab industri terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Fasilitas yang menerapkan prinsip keberlanjutan terbukti memiliki hasil yang lebih konsisten dan diterima lebih luas di pasar global. Etika dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar produksi, industri perkecambahan sawit juga memiliki peran sosial. Banyak fasilitas modern menjalankan program pelatihan untuk masyarakat sekitar, mengajarkan teknik budidaya, manajemen, dan pengolahan limbah organik. Selain itu, sebagian keuntungan disalurkan kembali ke lingkungan melalui program penanaman pohon dan pengembangan sumber air bersih. Inilah makna sejati keberlanjutan, bukan hanya menjaga alam, tetapi juga membangun hubungan harmonis antara manusia, teknologi, dan lingkungan. Keamanan, kebersihan, dan keberlanjutan bukanlah tiga hal yang terpisah. Ketiganya adalah satu kesatuan yang membentuk fondasi bagi masa depan industri kelapa sawit. Segalanya dimulai dari sesuatu yang tampak sepele, sebutir biji yang diam, terbungkus cangkang keras, menunggu waktu untuk hidup. Namun dari keheningan itulah terbuka satu perjalanan panjang, yaitu perkecambahan. Proses ini bukan hanya soal teknik, suhu, atau kelembapan. Ia adalah kisah tentang kesabaran, ketelitian, dan keharmonisan antara manusia dan alam. Peran strategis dalam keberlanjutan industri, yaitu hasil dari proses perkecambahan bukan sekedar kecambah, tetapi fondasi dari seluruh industri kelapa sawit nasional. Dari kecambah inilah akan tumbuh jutaan pohon yang kelak menghasilkan minyak, memberi energi,
pangan, dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Tanaman sawit yang sehat dan produktif tidak akan pernah ada tanpa proses perkecambahan yang benar dan terkendali. Karena itu, fasilitas germinasi adalah tempat lahirnya masa depan, tempat di mana kualitas bibit menentukan masa depan dengan produktivitas perkebunan. Perkecambahan kelapa sawit bukan sekedar pekerjaan teknis, melainkan proses kehidupan yang syarat makna. Setiap biji yang berhasil tumbuh adalah hasil dari ilmu, kerja keras, dan rasa hormat terhadap alam. Dari biji yang kecil tumbuh akar yang kuat, dari akar yang kuat tumbuh batang yang kokoh, dan dari batang itu lahirlah daun, bunga, buah, serta kehidupan bagi banyak makhluk di sekitarnya. Begitulah perjalanan panjang dari biji menuju perjalanan yang mengantarkan kita arti ketelitian, arti kesabaran, arti tanggung jawab terhadap bumi yang memberikan segalanya. Perkecambahan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dari satu biji yang hidup, masa depan tumbuh, dan bersama itu harapan manusia ikut tumbuh pula. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.